Menelaah gulma, atau tumbuhan pengganggu yang utama, dan penting, pada lahan budidaya tanaman jagung, dan cara efektif untuk mengendalikannya. Semua tumbuhan yang tumbuh pada area pertanaman jagung, dan tidak dikehendaki keberadaannya, serta dapat menimbulkan kerugian, disebut gulma, atau tumbuhan pengganggu. Gulma yang tumbuh pada area pertanaman jagung, berasal dari biji gulma itu sendiri yang ada di tanah, lalu tumbuh dan berkembang. Jenis-jenis gulma yang mengganggu tanaman jagung, sangat perlu untuk diketahui, sehingga bisa menentukan cara pengendalian yang sesuai. Selain jenis gulma, persaingan antara tanaman dan gulma perlu pula dipahami, terutama dalam kaitan dengan waktu pengendalian yang tepat. Jenis gulma tertentu juga perlu diperhatikan karena dapat mengeluarkan senyawa alelopati yang meracuni tanaman. Kehadiran gulma pada lahan tanaman jagung tidak jarang menurunkan hasil dan mutu biji. Penurunan hasil bergantung pada jenis gulma, kepadatan, lama persaingan, dan senyawa alelopati yang dikeluarkan oleh gulma. Sampai saat ini, pada lahan pertanaman jagung, terdapat 43 jenis gulma yang tumbuh, yang terdiri dari 12 jenis rerumputan, 5 teki-tekian, dan 26 jenis gulma berdaun lebar. Beberapa jenis gulma bisa tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi selama stadia pertumbuhan awal jagung, sehingga tanaman jagung kekurangan cahaya untuk fotosintesis. Ada gulma yang melilit dan memanjat tanaman jagung, dapat menaungi dan menghalangi cahaya pada permukaan daun, sehingga proses fotosintesis terhambat, yang pada akhirnya menurunkan hasil. A. Gulma golongan rumput-rumputan. Termasuk dalam famili Gramineae atau Poaceae. Dengan ciri batang bulat, atau agak pipih, kebanyakan berongga. Daun-daun soliter pada buku-buku, tersusun dalam 2 deret, umumnya bertulang daun sejajar, terdiri atas 2 bagian, yaitu pelepah daun dan helaian daun. Daun biasanya berbentuk garis, atau linier, tepi daun rata. Lidah-lidah daun sering kelihatan jelas pada batas antara pelepah daun dan helaian daun. Gulma golongan ini, antara lain Cynodon dactylon, atau suket grinting, Echinocloa colonna, atau jajagoan, Elysin indica, atau kelangan, Imperata cylindrica, atau alang-alang, dan lain-lain. B. Golongan teki-tekian. Gulma golongan teki, termasuk dalam familia Cyperaceae. Batang umumnya berbentuk segitiga, kadang-kadang juga bulat, dan biasanya tidak berongga. Daun tersusun dalam 3 deretan, tidak memiliki lidah daun, atau ligula. Ibu tangkai karangan bunga tidak berbuku-buku. Bunga sering dalam bulir, atau anak bulir, biasanya dilindungi oleh suatu daun pelindung. Buahnya tidak membuka. Gulma golongan ini yang terdapat pada tanaman jagung yang dibudidayakan. Cyperus rotundus, Bulbosenus maritimus, Cyperus difformis, Cyperus iria, dan lain-lain. C. Golongan berdaun lebar. Gulma berdaun lebar, umumnya termasuk dikotil, dan pteridophyta. Daun lebar dengan tulang daun berbentuk jala. Gulma golongan ini yang terdapat pada tanaman jagung yang dibudidayakan yaitu Amaranthus spinosus, atau bayam duri, Ageratum conizoides, atau babandotan, Physalis longifolia atau ciplukan, dan lain-lain. Program pengendalian gulma. A. Pengendalian gulma dengan cara mekanis. Teknis pengendalian gulma secara mekanis, atau manual, adalah 1. Menggunakan tangan. 2. Menggunakan cangkul. 3. Membumbun tanaman jagung. B. Pengendalian gulma dengan cara kimia.
Teknis pengendalian gulma secara kimia, yang telah dilakukan, yaitu, menggunakan herbisida. Penggunaan herbisida, untuk membasmi gulma, harus dilakukan secara hati-hati, dan bijaksana dengan memenuhi tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, tepat takaran, tepat konsentrasi, dan tepat cara aplikasinya. Selain itu, harus pula mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan aman bagi lingkungan. Herbisida yang telah dilakukan, yaitu herbisida yang bersifat sistemik, dan herbisida selektif. Cara kerja herbisida ini dialirkan ke dalam jaringan tanaman gulma dan mematikan jaringan sasarannya seperti daun, titik tumbuh, tunas sampai ke perakarannya. Keistimewaannya, yaitu dapat mematikan tunas-tunas yang ada dalam tanah, sehingga menghambat pertumbuhan gulma tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas herbisida sistemik dan selektif, yaitu, gulma harus dalam masa pertumbuhan aktif, cuaca cerah waktu menyemprot, dan tidak menyemprot menjelang hujan. Semoga bermanfaat.